Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak soleh dan soleha di rumah, hari ini yang akan membawakan materi yaitu Ibu Guru Alma, Wali kelas 3D Ibnu Abbas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa dan murojaah hafalan surah-surah pendek. Sekarang kita berdoa sama-sama. Tenadahkan tangannya, tundukkan kepala. Kita baca doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang kita sudah berdoa. Setelah berdoa kita murojaah surah-surah pendek seperti An-Naba, An-Naziat dan lain-lainnya. Bisa juga dimulai dari surah yang paling bawah, dari surah An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Setelah murojaah, kita bisa masuk ke materi. Untuk materi hari ini yaitu, materi kita hari ini kita sudah masuk ke tema 3, benda di sekitarku. Pada subtema 1, aneka benda di sekitarku, kita masuk ke pembelajaran 1. Seperti biasa di awal pembelajaran kita awali dengan kegiatan literasi. Kita baca teks berikut ini yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas dan buku juga merupakan benda. Nah, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, kemudian gelas dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Massa artinya berat benda. Nah, kemudian manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Kemudian cahaya dan panas itu juga tidak dapat ditimbang. Sekarang anak soleh dan soleha di rumah perhatikan gambar berikut. Nah, di antara gambar-gambar ini manakah yang merupakan benda dan bukan benda? Ingat ciri-ciri benda, menempati ruang dan dapat ditimbang. Sekarang gambar yang pertama. Panas api unggun. Kira-kira benda atau bukan? Jawabannya bukan. Karena panas api unggun tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Sekarang gambar yang kedua, minyak goreng. Kira-kira ini benda atau bukan? Jawabannya ya, benar, benda karena menempati ruang dan dapat ditimbang. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu cahaya lampu. Benda atau bukan? Jawabannya bukan, karena cahaya tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu ember, kemudian es batu, balon, suara, radio, dan hewan. Bisa anak soleh dan soleha semua amati secara langsung dengan memperhatikan bahwa benda itu menempati ruang dan dapat ditimbang. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti warnanya, kemudian bentuk, kekuatan, wujud atau ukuran. Seperti contoh berikut ini. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar seperti lemari, ada juga yang berukuran kecil seperti ban. Ada juga yang berukuran panjang dan ada juga yang berukuran pendek. Kemudian benda-benda di sekitar kita juga mempunyai keragaman bentuk seperti benda-benda di bawah ini. Bola, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk tidak beraturan, dan lain-lainnya.
Kemudian berdasarkan keragaman warna, seperti ada yang berwarna biru, abu-abu, kemudian warna ungu, kuning, dan orange, dan masih banyak lagi benda-benda yang memiliki beragam warna. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, berdasarkan beberapa penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa benda berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada benda hidup dan ada juga benda mati. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya itu dilihat berdasarkan ukuran. Kemudian yang kedua adalah warna dan yang ketiga adalah bentuk. Kemudian berdasarkan ciri-cirinya, yaitu mempunyai massa, itu dapat ditimbang dan menempati ruang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan kelompok beragam benda. Nah, benda-benda ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Benda-benda ini digunakan atau difungsikan untuk mengukur benda. Benda-benda ini mempunyai satuan ukur. Satuan ukur yang digunakan yaitu sentimeter atau biasa disingkat dengan cm. Nah, penggaris atau mistar ini biasa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, beberapa satuan panjang selain sentimeter yaitu kilometer disingkat dengan km, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan cara menghitung panjang benda dengan menggunakan mistar, yaitu letakkan salah satu sisi benda sejajar dengan angka 0. Kemudian perhatikan sisi selanjutnya. Sisi selanjutnya menempati angka berapa? Kita hitung mulai dari angka 0, yaitu 1, kemudian 2, sama dengan 3. Berarti sisi yang satunya terletak pada posisi angka 3. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa panjang penghapus ini yaitu 3 cm. Kemudian kita lanjut ke benda yang kedua yaitu krayon. Kita menghitung panjang krayon yaitu dengan meletakkan salah satu sisinya tepat berada di angka 0. Kemudian kita perhatikan salah satu sisi yang lain yaitu menempati angka berapa? Kita hitung mulai dari angka 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 7 cm. Berarti panjang krayon ini yaitu 7 cm. Nah, untuk tugas tematik hari ini yaitu mengukur dengan menggunakan penggaris. Silakan ambil penggarisnya dan ukur benda-benda yang ada di sekitarnya. Tulis di buku berwarna merah hasil pengukuran anak soleh dan soleha di rumah. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, benda ini terbuat dari berbagai macam bahan, seperti terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Benda ini akan menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk dan bunyinya akan berbeda. Seperti contoh alat musik berikut ini, terbuat dari berbagai bahan. Nah, alat musik ini disebut dengan alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada dan dapat menghasilkan irama lagu. Selain menggunakan alat musik, kita dapat mengiringi lagu dengan menggunakan tepuk tangan. Nah, ini merupakan contoh tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Jika kita menggunakan 5 jari, berarti kita menggunakan ketukan yang kuat. Jika menggunakan 2 jari, maka ketukannya sedang, dan jika kita menggunakan 1 jari, maka ketukannya lemah. Nah, coba perhatikan irama pertama atau pola pertama, yaitu ketukan kuat, kemudian sedang, kemudian kuat, sedang, lemah, dan sedang. Untuk pola yang kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Nah, ini bisa dicoba ya, Nak, ya, di rumah.
Nah, sekarang kita bisa berlatih mengiringi lagu dengan menggunakan tepuk tangan. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk.